menganggap diri lebih benar dari Allah. Ayub 32 ayat 2 sampai dengan 3. Ayub 32 ayat 2 sampai dengan 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu marah Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. 3. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub, meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Amin. Iya. Ayub menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Jadi ini adalah kisah Ayub. Ya, waktu Tuhan mengizinkan iblis menguasai segala yang dipunyai Ayub. Mari kita lihat Ayub 1 ayat 12. Ayub 1 ayat 12. Ayo, apa katanya di situ? Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Iya. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Iya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya, maksudnya segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi ini kisah Ayub waktu Tuhan mengizinkan iblis menguasai segala yang dipunyainya. Jadi memang kadang-kadang memang bisa seperti ini ya. Tuhan mengizinkan iblis untuk menguasai apa yang kita punya. Ya. Nah, itu yang dialami Ayub. Nah, kalau kita belajar tentang Ayub ini, tidak ada yang seperti Ayub di bumi pada masa itu. Jadi pada masa itu tidak ada yang seperti Ayub di bumi. Saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dan ini Tuhan sendiri yang mengakuinya, bukan Ayub yang mengakuinya bahwa dia adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Atau bukan juga manusia atau orang lain yang mengakui Ayub saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tapi Tuhan sendiri, Allah sendiri. Bayangin gak? Jadi kalau sudah Tuhan yang mengakui, Allah yang mengakui, Yahweh Elohim yang mengakui, kira-kira masih diragukan nggak? Tidak. Tapi kalau manusia tadi yang mengakui atau pribadinya yang mengakui, masih diragukan. Jadi ada satu pembelajaran bagi kita dari sini, dari pengakuan ini Bapak Ibu.
yang dikasih oleh Tuhan. Jangan terlalu kita bangga ya, atau sampai overacting kalau sampai orang yang mengakui pribadi kita atau apalagi diri kita ya. Karena pengakuan diri kita dan pengakuan orang lain itu tidak kuat ya. Bisa aja orang lain mengakui kita, misalnya nggak usah dulu seperti Ayub. Bisa aja orang lain mengakui kita baiklah, beginilah, ya kan? Tapi karena sesuatu bisa aja karena ada kepentingan, sehingga seseorang itu ya pura-pura memuji kita, memberikan penilaian yang positif akan kita. Bisa nggak? Itu sangat bisa, dan itu banyak dan sering terjadi di antara manusia yang satu dengan yang lain, antara orang yang lain dengan orang yang lain. Begitu juga pengakuan dari kita sendiri. Kita bisa mengakui pribadi kita sendiri, mengatakan kita itu orang yang baik, mengatakan kita itu orang yang jujur, mengatakan bahwa kita itu orang yang takut akan Tuhan, mengatakan bahwa kita begini dan begitu, begini dan begono dan sebagainya. Nah, itu pun sama seperti tadi pengakuan orang lain. Bisa aja kita melakukan itu, memperkatakan itu juga karena ada kepentingan. Kepentingannya apa? Ingin diakui, ingin dipercayai, ingin supaya orang lain mengagumi. Makanya kalau saya nggak salah 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu itu ada saya buat di Facebook. Saya tidak lebih butuh pengakuan orang lain atau manusia. Saya lebih butuh pengakuan Tuhan, karena pengakuan Tuhan lebih real. Haleluya. Hari ini orang lain boleh bilang kita baik, tapi besok atau 1 jam kemudian kepada yang lain dia bisa bilang kita kurang ajar. Benar nggak? Haleluya. Ini supaya kita pahami Bapak Ibu, supaya kita tetap merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, rendah hati tetap di hadapan Tuhan. Nah, inilah pengakuan Tuhan tentang pribadi Ayub. Mari kita lihat Ayub 1 ayat 8. Ayub 1 ayat 8. Ya, apa kata firman Tuhan situ? Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, iya, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, iya, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. iya. Dia ngomong sendiri kepada iblis loh. Ke iblis langsung Tuhan ngomong, gak ada yang seperti Ayub, iblis bertahu-tahu katanya. Luar biasa. Luar biasa. Makanya saya bilang tidak perlu memberi pengakuan dari diri sendiri dan berharap pengakuan orang lain akan pribadi kita. Biarkan Tuhan sendiri yang mengakui siapa kita.
Biarkan Tuhan sendiri yang mengakui bagaimana pribadi kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Ayub bukan hanya seorang yang saleh. Ayub bukan hanya seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah, dan seorang yang menjauhi kejahatan. Pada masa itu, Ayub juga orang terkaya pada saat itu. Ya. Jadi memang sempurna Ayub ini. Dia juga orang terkaya pada saat itu. Dan Ayub beserta anak istrinya dan seluruh hartanya pada saat itu dipagari oleh Tuhan. Ya. Dilindungi. Sudah kaya, dilindungi lagi. Ya. Luar biasa nggak? Ya, kembali kita di sini disinggung tentang pagar perlindungan. Tentunya Tuhan punya alasan yang tepat kenapa pada masa itu kehidupan daripada Ayub bersama istri, anak-anak, keluarganya dan semua hak miliknya dipagari oleh Tuhan. Tuhan punya alasan yang tepat karena memang wajar. Dia seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Makanya beberapa minggu yang lalu sudah saya sampaikan, ya, untuk menerima pagar perlindungan daripada Tuhan itu, saudara gak cukup hanya berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan lindungi aku. Kalau hanya itunya yang terus kita ulang-ulang, orang-orang Kristen di luar sana pun, dan bahkan yang bukan Kristen pun selalu berdoa supaya dia dilindungi, tapi tidak dilindungi. Tetap mengalami, ada yang kecelakaan dan sebagainya, ada yang kena rampok, ada yang kena hipnotis dan sebagainya, ada yang diserang santet, diserang kuasa kegelapan roh jahat, padahal berdoa. Kenapa? Karena mereka sudah terdoktrin. Mereka pikir hanya dengan berdoa minta perlindungan Tuhan cukup. Tidak. Ayub tidak pernah berdoa supaya dilindungi Tuhan. Ayub tidak pernah berdoa supaya dipagari Tuhan. Tapi apa yang ditunjukkan Ayub kepada Tuhan? Sikap dan karakternya saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Cukup. Jadi kita berdoa minta perlindungan Tuhan, tapi kita hidup tidak jujur, kita hidup tidak saleh, kita hidup tidak takut akan Tuhan, kita hidup tidak menjauhi kejahatan, sama dengan kita kebobolan. Bobol perlindungan Tuhan. Nangkap kira-kira. Makanya selalu saya bilang, sebenarnya kita ini gak usah berdoa pun mau kemana-mana, Tuhan lindungi aku. Gak usah pun sebenarnya. Kalau kita hidup kita seperti Ayub, hidup yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, percaya kita sudah dipagari Tuhan. Pagar perlindungan Tuhan itu sudah jadi milik kita. Amin, saudaraku. Jadi kita jangan jadi menyalahgunakan doa. Doa itu harus, doa itu penting, tapi jangan menjadi sesuatu yang disalahgunakan. Itu pengajaran yang salah. Mari kita baca Ayub 1 ayat 3 dan 10. Kembali kita Ayub pasal 1 ayat 3, nanti lompat aja ke ayat 10. Apa katanya? Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, Iya. 500 pasang lembu, Kaya ini. 500 keledai betina, Iya. dan budak-budak dalam jumlah yang Sangat besar pengerjanya. Terus? Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Iya, terkaya pada saat itu sebelah timur. Terus 10.
bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Makin bertambah. Dia begitu diberkati. Apa yang dia kerjakan diberkati. Ya. Jadi sama dengan pagar perlindungan tadi. Untuk diberkati juga semakin diberkati, bukan karena doa. Banyak orang berdoa supaya diberkati, makin diberkati, malah nggak diberkati, karena memang syaratnya bukan doa. Kalau mau diberkati, makin diberkati, pekerjaanmu makin diberkati. Pastikan hidupmu jujur, saleh, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Pasti makin diberkati. Ngerti nggak kira-kira? Haleluya. Iya. Jadi semua kembali kepada sikap, karakter, perbuatan kita di hadapan Tuhan. Jadi betapa pentingnya pagar perlindungan itu. Ya. Coba lihat, ketika pagar itu Tuhan buka, pagar perlindungan itu Tuhan buka dari kehidupan Ayub, dan Tuhan mengizinkan iblis masuk ke dalam kehidupan Ayub untuk menguasai segala yang dipunyainya. Apa yang terjadi? Habis. Kalau baca kisah Ayub seluruhnya, ya kan? Semua tadi ternak-ternak yang ratusan itu habis, harta itu habis semua. Dan bukan hanya itu, sakit penyakit pun masuk. Makanya Ayub diserang sakit penyakit. Tapi ini yang harus saudara ketahui, Tuhan membuka pagar perlindungannya dari Ayub bukan karena Ayub melakukan pelanggaran. Ini supaya dipahami. Amin. Bukan karena Ayub melakukan pelanggaran, tapi Tuhan mengizinkan itu. Sebenarnya Tuhan sedang mau menguji Ayub. Seperti kata si iblis tadi, coba kau buka pagar perlindunganmu, katanya kan. Bagaimana dia kepadamu? Masih saling nggak dia? Masih jujur nggak? Masih takut akan Tuhan nggak? Masih menjauhi kejahatan nggak? Kira-kira begitulah ya, komunikasinya si iblis kepada Tuhan pada waktu itu. Ya mungkin Tuhan mikir juga, oh iya juga ya, oke deh saya izinkan kamu. Maka diizinkan, maka jadi dia buka pagar itu. Habis semua yang dimiliki Ayub, bahkan dia sakit-sakitan, sudah sakit-sakitan, istri menghujat, sudah jatuh di timpa tangga. Dalam situasi yang terpuruk itu, situasi yang begitu berat itu, istri bukan malah mendukung. Ayub begitu marah. Dia marah dan tidak terima. Ayub protes sama Tuhan, protes sama sahabat-sahabatnya. Karena dia merasa nggak ada yang salah. Dan tanpa dia sadari, dia merasa lebih benar daripada Allah. Makanya walaupun Ayub meresponinya dengan cara yang salah, waktu itu Tuhan tidak terlalu langsung menghukum Ayub. Tuhan tetap kasih kesempatan kepada Ayub untuk menyadari sikapnya dalam meresponi apa yang dia hadapi.
Itulah baiknya Tuhan. Kadang-kadang juga Tuhan itu seperti itu pada kita. Kadang-kadang Dia izinkan kita mengalami sesuatu yang menurut kita tidak perlu kita alami, untuk menguji kita sudah sampai di mana kesalehan kita di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita sama seperti Ayub kadang-kadang. Kita tidak terima kan? Tidak terima. Kalau Ayub masalah datang kepada dia karena Allah izinkan untuk diuji. Nah, kita kadang-kadang seringkali dan bahkan berkali-kali kita mengalami masalah itu karena kita ada salah. Jadi beda ya. Kita mengalami masalah karena ada yang salah, beda. Kita mengalami masalah karena Tuhan izinkan untuk menguji, itu beda. Sangat berbeda, ini harus diwaspadai. Kalau kita mengalami masalah karena kita ada yang salah, kita nggak menyadari ada yang salah, itu bahaya. Nah, Ayub dia nggak ada salah, makanya memang wajar dia protes pada Tuhan, karena dia tahu siapa dirinya. Tapi itu pun sebenarnya nggak boleh. Makanya Tuhan tetap menunggu sampai Ayub sadar. Makanya Tuhan suruh sahabat-sahabatnya Elihu untuk memberikan nasihat pandangan kepada dia. Tapi sayang juga waktu itu Ayub masih tetap belum sadar. Ayub tetap masih merasa lebih benar daripada Allah. Nah, kita kalau menghadapi masalah, mengalami masalah karena ada yang salah dalam hidup kita, udah ada yang salah nih, merasa pula kita lebih benar daripada Tuhan. Oh, ini lebih bahaya nih. Bahaya Bapak Ibu. Ada banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang seperti itu zaman sekarang ini, ada banyak. Ketika menghadapi masalah yang berat, pergumulan yang berat, merasa nggak ada yang salah, dan dia merasa benar di hadapan Tuhan. Banyak Bapak Ibu. Kita udah puluhan bahkan ratusan yang datang ke Power of God untuk kita layani karena ada masalah. Ya, masalah sakit penyakit, kuasa kegelapan dan sebagainya. Rata-rata mereka yang datang selalu nanti ketika kita konseling selalu merasa, ya kan memang kami nggak ada salah loh Amang. Kami nggak ada melakukan kejahatan. Kami nggak ada mencuri begini dan begitu Amang. Ya kami biasa aja sehari-hari. Kami mengerjakan pekerjaan kami, bangun pagi-pagi, pulang malam ke rumah. Kami nggak mau tahu tentang orang. Kami nggak pernah mencuri, kami nggak pernah begini begitu. Wah, ini udah susah. Makanya selalu saya bilang, yakin nggak ada salah di hadapan Tuhan? Yakin, nggak ada dosa. Seperti yang selalu saya bilang, karena manusia ini menganggap dosa itu hanya sekian, mencuri, membunuh, berzina, dan sebagainya. Pokoknya yang umum-umum. Mereka nggak tahu bahwa dosa bukan hanya itu. Makanya akhirnya mereka merasa benar di hadapan Tuhan, merasa nggak ada yang salah, nggak ada dosa. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, jangan pernah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan ada rasa di dalam diri kita itu merasa benar di hadapan Tuhan, nggak ada salah. Belajar mengakui diri di hadapan Tuhan, mengakui
pelanggaran kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ada salah di hadapan Tuhan. Kecuali hidup kita sudah seperti Ayub, benar-benar seperti Ayub. Jadi jangan sudah salah malah marah. Itu akan menambah masalah. Kalau Ayub memang dia merasa paling benar, karena memang mungkin dia mikir, kok yang kualami ini begitu berat. Apa ini maksudnya? Padahal aku nggak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi dia berusaha mempertahankan kebenarannya, merasa lebih benar dari Allah. Jadi hati-hati merasa lebih benar dari Allah. Makanya supaya kita jangan sampai merasa lebih benar daripada Allah, ya, mari kita memahami sesuatu itu, mengerti akan sesuatu itu dengan roh kita, jangan dengan pikiran, jangan dengan pikiran atau pemikiran atau perasaan. Responi segala sesuatu, ya, mengerti segala sesuatu itu harus dengan roh. Amin. Ya. Coba lihat Ayub 32 ayat 8-nya. Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang Maha Kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Iya. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang Maha Kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Seringkali kita salah meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita salah mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu karena kita memahaminya, mencoba mengerti akan yang kita alami itu dengan pikiran, dengan perasaan, bukan dengan roh. Kalau dengan roh, kita nggak akan salah mengerti, Bapak Ibu. Karena roh itu, roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, lebih tahu segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu apa maksud Tuhan. Makanya kalau kita dengar-dengaran dengan roh kita, maka pengertian kita akan beda, pemahaman kita akan beda dengan orang yang menggunakan pikiran, logikanya, perasaannya untuk memahami sesuatu, mengerti akan sesuatu, berbeda. Apalagi mengerti dan memahami akan setiap masalah. Tahu dia. Haleluya. Nangkap nggak kira-kira ini? Amin. Jadi nggak perlu kita sebenarnya meminta pengertian, meminta pemahaman kepada yang lebih tua, karena itu nggak jaminan. Kita kan sering begitu kan, apalagi kalau orang kita Batak. Pergi dulu dia ke orang tua, minta apa? Tuntunan, manukum majuiba, kira-kira begitu kan? Manukum majuiba udah tua-tua, nalubi berpangat tusion, alang percurah lagi malah sirap. Kan iya kan? Padahal bukan jaminan, iya kan? Bukan jaminan. Coba ayat 9, ayo baca. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat. Iya. Bukan orang yang sudah tua yang mengerti. Enggak jaminan. Jadi jangan memberhalakan
dengan Tuhan. Enggak jaminan. Banyak orang tua, umumnya sudah tua, tapi apa? Bahasa Bataknya ya campur. Apa bahasa Indonesianya? Ya kan banyak orang tua usianya tua tapi nggak dipakai. Kalau bahasa Indonesianya apa itu Pak? Kalau kan bahasa Bataknya campur tuh kan? Nak itu campur mau katanya. Iya kan? Banyak orang tua, ya umurnya tua, merasa tahu kan segalanya. Kalau bahasa Bataknya bilang paman-pamanon. Ya. Kenapa? Dia coba mencerna sesuatu, memahami sesuatu, mengerjakan segala sesuatu dengan perasaannya, dengan pengertian pikirannya. Ngapain? Muda pun dia, anak-anak pun dia, kalau pengertian pemahamannya akan sesuatu dari roh, lebih baik kita bertanya ke situ. Ngerti nggak kira-kira nih? Hah? Iya. Makanya seringkali orang Kristen terjebak. Ketika dia mengalami sesuatu permasalahan pergumulan hidup, pergi dia ke orang tua yang umurnya lebih tua dari dia, merasa ini orang tua. Datang si kawan ini tadi yang sosok hebat ini karena merasa dia lebih tua. Kasihlah saran-saran, tapi saran-saran dari pikiran logikanya, dari perasaannya. Yang lebih ngeri lagi, saran-saran itu dari setan. Hancurlah si kawan ini yang bertanya ini. Hancur kan? Haleluya. Iya. Jadi belajar kalau mau mempertanyakan sesuatu, jangan lihat usia, tapi lihat yang mau kita pertanyakan itu siapa orangnya. Apakah dia mengerti, memahami akan sesuatu dengan hikmat yang dari roh. Haleluya. Harus Bapak Ibu. Sekarang ini kan ngeri. Kadang-kadang banyak manusia ini memperalat usia. Di dalam penggembalaan itu sering hanya karena dia lebih tua dan dituakan di situ, maka wajib sarannya yang harus didengarkan, pendapatnya, tanggapannya yang harus didengarkan. Kalau enggak didengarkan marah. Atau yang nggak dihargai orang tua. Aku yang lebih tua di situ, harusnya aku yang dituakan. Betul nggak? Iya kan? Di pengumuman pun gitu. Gak ada ayatnya Bapak. Gak jaminan kata Tuhan, kata firman Tuhan. Lihat orang tuanya. Tapi kalau yang tua itu orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh, orang yang memiliki hikmat dari roh, memiliki pengertian dari roh, ya oke aja. Tapi nggak gampang menemukan orang tua yang seperti itu. Karena orang yang memiliki hikmat yang dari roh, pengertian yang dari roh, saya percaya ini orangnya bukan sembarangan. Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan, hidup dalam keintiman dengan Tuhan, bisa memiliki yang seperti ini. Amin. Supaya kita paham. Saya kadang-kadang memang itu, makanya selalu saya bilang pentingnya kita mengerti akan firman. Ini kita tidak ada hubungannya soal menghormati orang tua, yang enggak ya. Itu beda lagi konsepnya. Jangan digiring ke sana, supaya nanti tidak terjadi penyalahgunaan firman ini. Ini kita bicara hikmat, bicara pengertian akan sesuatu masalah, pengertian akan sesuatu apa yang kita alami.
Jadi jangan juga dipakai alasan karena hormat. Jadi karena hormat, ya, kita harus bertanya kepada orang yang tidak tepat. Itu nggak benar itu. Ya. Tapi kalau melecehkan tadi baru bisa dihubungkan dengan kata hormat. Ngerti ya? Tidak menghargai. Tapi kalau bicara tentang ini nggak bisa kita pakai itu. Masa gara-gara itu kita cemplungkan diri kita, kita terima saran pengertian yang tidak tepat, itu terlalu bodoh. Amin. Haleluya. Jadi mari kita juga ini, karena kita ini ya, sebagian ini sedang menuju ke usia tua. Jangan asal tua. Amin. Pak Waru, Pak Sumea, Ibu Limbo, Ibu Gembala, 1, 2, 3, 4, 5 kami. Jangan asal tua. Iya kan? Jadi loh, orang-orang yang berumur tua, tapi biarpun berumur tua, memiliki hikmat, pengertian yang dari roh. Jangan dianggarkan umur tuanya. Pak Jolo nama lang sira siya ko, begitu. Saya lebih dulu makan garam, gitu. Jadi kalau lebih dulu makan garam, kenapa rupanya? Emang sudah lebih pintar? Enggak. Kalau lebih pintarnya orang tua kita yang dulu, harusnya mereka dulu maju. Iya kan? Nyatanya mereka nggak lebih maju dari kita. Berarti bohong. Iya kan? Iya kan? Bapakku kan gitu. Jangan dikasih saran, nggak terima dia. Langsung dimakinya kita. Soalnya kalau otak-otakmu nggak, ibu deh, udah cucu deh, dalam malu usia apa tanya. Dalam hatiku, kalau kamu lebih pintar, harusnya kamu sudah maju. Ini dari dulu sampai sekarang, sampai tua, hanya tinggal menunggu dipanggil Tuhan pun, akan tetap susah. Hidup malah terlantar. Inilah kalau nggak menyadari diri. Makanya pentingnya menyadari diri. Bilang dulu, penting menyadari diri. Itu dah. Kan ini kamu kan penting loh, kan penting loh, toh dah. Ini menyadari diri itu sangat penting, Bapak Ibu. Yang anak muda juga penting. Sadari dirimu bahwa usiamu terus berjalan. Itu dah. Ya kan, terus berjalan. Yanti ini siapa ini? Terus berjalan. Dan kau akan menuju yang namanya umur tua. Pastikan kau di umur tua punya hikmat pengertian dari roh. Bukan asal-asalan menganggarkan usia, padahal nggak ngerti apa-apa, repot. Jangan pakai bahasa perjuru malang sirah. Iya kan? Kalau kita mengatakan itu terus alasan dan perjuru malang sirah. Jadi kalau perjuru malang sirah, lawatan nih. Ya? Iya kan? Ini bahasa itu kan jadi senjata si jahat itu. Senjata psikis untuk menjadi sebuah kesombongan dalam usia. Itu kan bahasa kesombongan dalam usia kan? Usia itu bukan untuk disombongkan, tapi usia itu menjadi sebuah penilaian bagi kita. Sudah sampai di mana dan bagaimana kita, itu harusnya. Usia aku udah sekian. Aku masih seperti ini. Cara pikirku masih seperti ini. Sikap perilakuku, karakterku masih seperti ini. Begitu harusnya. Bukan langsung merasa usia sudah sebegini, berarti aku sudah pintar ini. Udah tahu aku segalanya, aku udah repot. Kalau udah begini, udah gak bisa lagi dinasehati. Susah dinasehati.
mati, dilempar kau pakai piring. Habis kita di mana-mana, ya kan? Kalau otak-otak mesti hormati boleh itu boleh bebek. Mungkin Ayub ini pun kan kira-kira begitu mungkin ngomongannya sama si Elihu ya. Si Elihu kau nggak jadi aku kau Elihu, kira-kira mungkin begitu mungkin waktu itu si Ayub kan. Makanya marah si Elihu, apalah si Elihu kan. Dihajar lagi si Ayub ini kan, Ayub mulai ini tua merasa lebih benar kan kira-kira begitu kan. Nah, jangan merasa lebih benar kau Ayub, kata si Elihu. Makanya Ayub katanya kan, apa kau katanya? Kau harus mengerti, memahami sesuatu itu, pengertianmu harus dari roh katanya, kira-kira begitu. Jadi pintar juga si Elihu ini. Kenapa pintar? Karena memang dia sedang dipakai Tuhan sebenarnya untuk menasehati Ayub. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Mulai hari ini, besok seterusnya, pahami, mengertilah akan segala sesuatu yang kau alami dengan roh. Maka tanpa kau bertanya kepada siapapun, kau akan temukan jawabannya. Pasti. Karena roh itu akan memberitahu. Mari kita tutup Alkitab kita, demikian firman Tuhan.